Faisal Assegaf, silakan Anda mengelaborasi mulai dari kanan, kiri, depan, belakang. Saya ingin mendengarkan. Ini soal Monster dulu itu. Oke, silakan. Monster ya, si Deddy Corbuzier itu. Oke. Jadi soal Deddy Corbuzier dipungut oleh Menteri Pertahanan, itu kan hak dari Pak Safri. Ya. Tetapi semua siapapun dia yang diambil ke dalam struktur negara harus konsisten dengan aturan, etika, ada pertimbangan yang panjang dan banyak. Oke. Pengangkatan badut media sosial Deddy Corbuzier ini kemudian menimbulkan protes di berbagai kanal media sosial. Rupanya negara kalau mau pungut seseorang untuk menjadi staf khusus, menteri, bahkan mungkin jadi wakil presiden apa presiden, cukup dengan yang bersangkutan mungkin orang yang dekat dengan kepentingan oligarki, kekuasaan dan lain-lain. Nah, pengangkatan Deddy Corbuzier ini menurut saya menghancurkan marwah Kementerian Pertahanan yang selama ini kan kalau Pak Safri bicara itu kan ada harapan di sana. Ya. Kita senang karena ini sosok dari Makassar, pendiam, tenang, tidak banyak bicara. tenang. Pengangkatan Deddy Corbuzier itu bangkrut secara ilmu pengetahuan, mengkonfirmasi bahwa Pak Safri kehilangan parameter yang objektif untuk sebenarnya siapa yang layak sebagai Menhan untuk menjalankan misi kedaulatan nasional itu. Nah, Deddy Corbuzier juga ini meyakinkan kita bahwa bagaimana mau melindungi kedaulatan nasional, kedaulatan rakyat, pertahanan yang kuat. Kalau pola relasi yang dibentuk ini ugal-ugalan, maka publik dari sisi ini bisa melihat pantas saja pulau-pulau kita yang terluar itu susah diawasi, rempang bebas di obrak-abrik, sumber-sumber kekayaan alam Kalimantan, laut kita juga dicuri tanpa ada penegakan kedaulatan nasional. Kenapa? Ya karena yang masuk di pusat kekuasaan yang menjalankan misi kedaulatan itu orang-orang yang lebih punya bakat badut daripada kesungguhan untuk mewujudkan cita-cita negara. Ya mungkin kalau Anda bilang bakat badut itu bahasa keras, mungkin bakat entertain. Saya pakai badut saja karena dia memang yang saya tangkap dari Corbuzier versi saya ya. Kan dia sering lucu-lucuan sampai anak kecil menyangkut MBG gratis kalau nggak salah. Makan bergizi gratis. Tindakan ini saya nggak badut. Cuma Pak Safri tersungkur jauh. Orang yang paling dekat dengan inti kekuasaan Prabowo hari ini membuka aib sebenarnya. Bahwa badut dan peralatan militer bekas itu susah dibedakan. Jadi karena semangat jual beli pesawat bekas, kapal bekas, maka harus dicari lagi orang-orang bekas, orang-orang yang tidak punya kredibilitas dipaksakan masuk ke satu kelembagaan yang sangat strategi. Jadi saya kemudian melihat Kemenhan ini udah bukan lagi satu wilayah yang menjaga marwah negara. Ini udah jadi panggung teater, lucu-lucuan, tidak elok. Menurut Anda karena masih banyak sumber daya baik misalnya dari kampus. Fatal sekali ya, karena dia kan bidangnya kan bidang komunikasi sosial politik ya. Bidang itu staf khusus bidang komunikasi sosial politik. Kalau dibedah berdasarkan kebutuhan negara secara ideal, itu tidak ditemukan alasan dalam pola rekrutmen sumber daya yang tidak memiliki kompetensi. Karena bernegara itu kan pertarungan gagasan, pertarungan sumber daya, kualitas manusia. Ada sistem penyaringan yang secara objektif memposisikan orang-orang terbaik karena memang kredibilitasnya, karena sumber dayanya. Ini kan dibuang oleh Pak Safri. Karena Deddy Corbuzier mungkin dianggap bisa membantu pengalihan isu karena viral di media sosial. Jadi kalau Menhan mungkin ada sorotan publik banyak korupsi di sana, pembelian alat-alat militer bekas, ya fungsi Deddy Corbuzier mungkin jadi pemadam kebakaran dipakai untuk mengalihkan isu-isu dari sikap kritis publik. Tetapi dari sisi
kewibawaan negara, Jenderal Bintang 3 yang sudah pengalaman panjang dan jauh bermain-main dengan cara rekrutmen seperti ini meruntuhkan semua apa yang dia jelaskan di ruang publik tentang visi, tentang kesadaran kolektif rakyat yang harus sungguh-sungguh menjaga kedaulatan nasional kita. Ternyata saya terpaksa harus dalam sedikit karena isunya begini. Yang saya dengar adalah ada friksi di internal Prabowo. Safri Samsudin ini adalah satu kelompok yang dekatnya ke arah Hashim, tetapi di satu sisi ada Mr. D yang konon katanya berseberangan. Ada juga oligarki tambang Kalimantan Selatan yang saya tidak tahu posisinya di mana. Anda menangkapnya seperti apa? Saya nggak mau berangkat dari situ. Oke. Karena kekuasaan itu pasti kan ada sinergi kelompok di dalamnya. Ya. Tapi kekuasaan bisa dinilai secara objektif atas outputnya kan. Nah, kebijakan mengambil orang-orang yang dianggap tidak layak, bukan kompetensi pada bidangnya, itu satu penghinaan terhadap rakyat sebagai pembayar pajak. Oke. Saya abang bayar pajak, rakyat bayar pajak, berharap di dalam struktur pemerintah atau negara diisi oleh mereka yang layak menerima imbalan dari rakyat kan. Nah, hari ini uang kita dipakai untuk memajang orang-orang yang memiliki potensi penipu, pembohong, hipokrit di dalam dinamika demokrasi dengan memanfaatkan kebebasan media sosial. Kan kalau ditanya apa Deddy Corbuzier itu berprestasi, dia tidak ada pembelaan soal hak-hak rakyat di dalam isu kedaulatan nasional. Dia tidak membela prajurit yang gajinya kecil. Dia tidak pernah tampil untuk mengingatkan alat-alat negara tidak boleh bertindak jahat terhadap rakyat. Tidak ada satu semangat atau morality atau basic intelektual Deddy Corbuzier itu yang bisa diterima ada di lingkaran Menhan. Nah, cara memungut gaya Safri Samsudin ini menghina rakyat sebagai pembayar pajak. Kalau untuk ekonomi kreatif mungkin masih cocok mungkin ya, mungkin. Kalau jenderal-jenderal di lingkaran Prabowo ini mungkin mereka stres karena tidak punya kemampuan mengelola tata negara, ingin mendapatkan hiburan untuk mengumpulkan pelawak, badut. Saya kira kan bisa informal saja. Bisa dibikin di Hambalang. Tapi tidak boleh menggunakan jasa, fasilitas, uang negara untuk merusak. Apalagi sebelumnya dikasih pangkat letkol tituler gitu. Ini udah rusak. Ini bukan sesuatu yang menonjol satu secara tunggal. Sebelum kan Menkom Info juga merekrut kan, Buzzer sebagai staf khusus. Kemudian juga kelompok pembela Jokowi yang bermain dengan akun-akun anonim. Kemudian juga menjadi komisaris-komisaris di BUMN. Nah, cara-cara atau pola rekrutmen atau kultur busuk seperti ini, kita kehilangan serela untuk berbicara negara dalam konteks idealisme. Negara yang berbasis knowledge. Ya kan, apalagi spiritual. Jadi kita harus tiba pada satu kesimpulan, ini bukan tata kelola negara. Ini praktek premanisme manajemen terminal. Di mana setiap orang diangkat di dalam kekuasaan itu like and dislike. Asas faedah pada kebutuhan kepentingan preman di situ. Ya kan? Sebelum saya stop karena sudah azan ya. Itu menurut Anda apa kepentingan orang seperti Safri Samsudin merekrut Deddy Corbuzier? Apakah ini independen ataukah perintah? Kalau di negara-negara yang maju ada Jenderal Bintang 3 yang punya pengalaman dan selama ini menggambarkan wajah yang seolah seram, berwibawa, tapi kan kemudian keropos. Dia memilih relasi itu menunjukkan sisi dalam. Sisi dalamnya kosong.